Halo guys, ketemu lagi nih sama gua Robi di channel Crypto Spot, channel buat para pecinta blockchain dan juga cryptocurrency. Ya, di kesempatan video kali ini gua akan memberikan informasi seputar JSWAP. Ada beberapa komentar dan pertanyaan yang uh, gua temukan di beberapa video gua gitu ya terkait dengan JSWAP. Yang pertama terkait dengan slippage dan yang kedua terkait dengan ketidakberhasilan melakukan swapping atau penukaran dari uh, koin asal ke koin tujuan gitu ya. Nah, jadi di video kali ini gue akan coba berbagi informasi dan juga sharing tipsnya nih guys ya ke kalian. Oke, kita mulai aja langsung. Nah, di layar monitor kalian sudah lihat nih, ini adalah menu dashboard dari JSWAP. Nah, di menu dashboard dari JSWAP ini kita masuk ke menu yang di tengah ini ya guys ya. Nah, ini yang paling atas ini kalian lihat from, ini adalah koin tujuan, bukan koin tujuan sih. Ini adalah koin asal yang kalian ingin tukar gitu ya. Nah, dalam hal ini gua mau menukarkan KLV gua atau Clever gua ke dalam bentuk TRX. Nah, yang di kolom bawah ini adalah koin tujuan yang ingin dicapai gitu ya, ingin diubah gitu ya dari koin-koin yang asal ke koin tujuan gitu ya. Nah, koin tujuan gua adalah TRX. Jadi gue pengen merubah KLV gua menjadi TRX. Nah, hal-hal yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah kalian harus punya dulu nih balance-nya di koin yang ingin kalian tukar gitu. Misalnya dalam hal ini gua KLV nih. Nah, gua harus punya dulu balance-nya ada nggak di KLV gua. Kalau nggak ada ya nggak bisa gitu ya. Sampai kapanpun juga nggak bakal bisa gitu ya. Tapi kalau ada, nah ada lagi yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah berhubung ini bekerjanya di apa blockchainnya Tron, jadi hal yang harus kalian perhatikan adalah kesiapan energi atau balance TRX yang kalian punya. Nah, pilih salah satunya tuh guys, gitu ya. Karena kalau kalau proses semacam ini akan men-trigger yang disebut dengan smart contract. Nah, smart contract itu membutuhkan energi guys. Jadi kebanyakan orang tuh uh, salah pahamnya di sini gitu ya. Banyak yang melakukan proses smart contract di TRX tapi gagal statusnya ya karena kebanyakan orang tersebut mereka nggak cukup energi untuk melakukan proses smart contract tersebut. Nah, ini harus kalian perhatikan. Atau kalau kalian nggak punya energi, kalian bisa menggunakan koin TRX kalian sebagai biaya atau sebagai pembayaran biaya energi yang tadi kalian nggak punya gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Bang, dari mana gue tahu gue punya energi? Oke, nah sekarang kebetulan kali ini gue menggunakan Tronlink yang edisi Chrome. Nah, jadi gue akan kasih tahu untuk versi Tronlinknya ya guys ya. Nah, ini kita buka Tronlink gue. Nah, di sini kalian bisa lihat nih guys. Di sini ada bandwidth dan di sini ada energi. Nah, inilah yang harus kalian perhatikan. Nah, energi ini yang akan menyukseskan salah satunya menyukseskan proses swapping yang kalian inginkan gitu ya kalau dalam hal ini dalam skenario gua dari KLV ke TRX. Nah ya, berhubung energi gua ada 364,82 ribu, jadi gue yakin ini cukup banyak lah, cukup cukup mampu melakukan proses trigger untuk smart contract dalam swapping ini gitu. Jadi gua nggak perlu khawatir. Dari pengalaman gua ya guys ya, dari pengalaman gua proses swapping ini akan menguras energi kalian sebesar kurang lebih ya, ini estimate aja ya guys ya, 80 ribuan, 8 sampai dengan 90 ribu energi
gitu ya. Tadi kebetulan gue punya 300.000, artinya gue masih di titik yang aman gitu ya. Nah sekarang kita mulai aja ya. Nah gue akan menukarkan dua uh, KLV gue ke dalam TRX. Nah gue mendapatkan 1,22 TRX nih guys ya. Di sini kalian bisa lihat ya di price nih, di paling setelah kolom from. Ini ada price. Di sini menjelaskan bahwa satu KLV per TRX. Jadi hitungannya adalah dalam satu TRX gue mendapat sekian KLV gitu ya. Jadi perhitungannya dibalik guys. Dari koin yang dituju per koin yang asal gitu ya. Nah ini jadi jadi per satu TRX ini gue dapat sekian. Nah jadi ya kalian bisa hitung sendiri ya di kalkulator CoinGecko atau di mana di kalkulator manual gitu ya. Kira-kira 1,6363617 itu berapa rupiah gitu. Artinya berapa harganya TRX nih di sini nih gitu. Coba ya kita lihat ya. Kita lihat di CoinGecko sekarang. Nah, ini kita buka TRX. Kita buka TRX. Oke. Salah dong. Jangan buka TRX, berarti kita bukanya KLV. Kita buka KLV. Tadi per satu TRX gue mendapat 163.617. Berarti berapa tuh? 617. Oh, berarti gue menggunakan harga TRX yang 2.229 per TRX. Jadi gue membayarkan TRX-nya sebesar nilai tersebut nih guys gitu. Nah sekarang kita compare nih ke harga TRX. Harga TRX berapa sekarang coba? Nah sekarang 2060. Berarti untung dong kita. Ya sikat kalau begitu ya kan. Nah kalau udah begini, kalian udah setuju dengan harganya, sekarang kalian turun lagi nih ke menu advance. Nah di menu advance ini yang jadi pertanyaan juga kan, ada set slippage toleransi. Nah slippage toleransi ini adalah toleransi perbedaan harga yang sudah diinformasikan yang sudah diinformasikan di awal melesetnya gitu. Jadi kalian memberikan toleransi jika meleset dari harga yang tadi sudah diinformasikan itu sebesar berapa persen nih maunya. Kalian bisa kasih 1%, bisa kasih 0,5%, bisa kasih 0,1% gitu ya. Nah, karena kan dalam proses pertukaran ini kan kalian nggak karena kan proses harga yang terjadi antara TRX dengan KLV ini kan dinamis nih guys, bergerak terus gitu ya, jadi berubah terus. Nah sedangkan harga yang ditawarkan di sini kan belum berubah gitu. Nah itulah fungsi dari slippage ini gitu, dia memberikan jadi ibaratnya kita memberikan just swap ini ruang untuk menyukseskan proses swapping ini itu dengan toleransi harga yang sudah ditawarkan itu berapa persen gitu. Nah, kalau yang standarnya adalah 0,5%. Jadi dari harga yang sudah ditawarkan itu, just swap ini boleh meleset sekitar 0,5% gitu. Artinya bisa lebih mahal, bisa lebih murah dari 0,5% gitu. Nah, kenapa nggak gue pilih 0,1? Nah, kalau 0,1 itu terlalu sempit toleransinya, sehingga jika terjadi pergeseran harga yang cukup besar gitu ya, proses swappingnya jadi gagal. Nah mungkin ini juga jadi salah satu trigger yang membuat teman-teman yang melakukan just swap itu gagal gitu ya.
uh, mungkin di settingan slippage-nya ini toleransinya terlalu kecil gitu. Jadi kalau saran gue, kasih aja minimal 0,5. Ini juga toleransinya juga udah menurut gue masih make sense sih, masih masuk akal gitu. Jadi perbedaan harganya tuh masih nyaman banget sih 0,5% gitu. Nah, kalau 1% ini ya lumayan cukup tinggi ya. Artinya kalian memberikan ruang untuk jet swap ini meleset dari harga yang sudah diperkirakan itu sekitar 1%. Dan ini cukup tinggi toleransinya, tapi kemungkinan kalian sukses lebih besar karena pergerakan harga yang berbeda tadi kalian memberikan ruang 1% gitu perbedaannya, sehingga ya itu akan lebih memudahkan si jet swap ini untuk melakukan proses swapping gitu. Nah, kalau gua sekarang mau menggunakan skenario 0,5 nih. Sekarang gua confirm settingannya. Nah, semuanya sudah selesai nih guys ya. Gua udah masukkan nilai KLV gua sudah melihat hasil estimasi yang bakal gua terima 1,2222366 TRX. Nah, setelah ini gua tinggal klik swap ya guys ya. Tadi sebelum gua klik swap, kalian harus pastikan dulu ya. Yang pertama, energi kalian cukup. Kalau energi kalian gak cukup, pastikan kalian punya TRX, punya koin TRX. Karena biasanya platform dari TRX ini seandainya trigger energinya gak cukup untuk men-trigger smart contract, dia akan nge-burn atau ngebakar TRX kalian. Tapi biasanya ngebakar TRX-nya nggak lebih dari 40 TRX. Pasti range-nya antara 1 sampai dengan 40. Cuman nggak mungkin, maksudnya gue sih jarang ya mengalami burning TRX sampai dengan 40 TRX, nggak sampai segitu biasanya. Ya kurang lebih range-nya antara 1 sampai dengan 7 atau 5 TRX lah yang terbakar gitu ya, yang dijadikan fee ketika kalian nggak punya cukup energi. Oke? Nah, sekarang gue akan coba dari dua KLV yang gue punya dengan harga yang sekian gitu ya per TRX-nya, gue akan mendapat 1, sekian lah ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi ke bawah. Di sini ada price impact. Nah, price impact ini adalah potensi kalian mengganggu pergerakan pasar gitu. Dari hasil swapping yang kalian lakukan ini, kalian hanya mengganggu pergerakan pasar tuh sekitar 0,01%. Jadi menurut gua ini mah nggak signifikan mengganggu ya gitu, karena cuma 0,01%. Nah, yang terakhir adalah liquidity provider fee. Nah, ini adalah fee yang harus kalian bayar nih. Nah, kali ini karena sumber gua adalah KLV, gua harus membayar dalam bentuk KLV juga. Biaya yang harus gue bayarkan dalam proses swapping ini adalah 0,006 KLV. Nah, kalau kita cek itu berapa ya KLV? Oke, 0 dari berapa ya? 0,006. Wah, cuma 8 perak, bos. Ya, itu mah cincai lah, ya kan? Jadi 8 perak doang ininya biayanya. Menurut gua nggak ada masalah. Oke, kalau semuanya udah settle, sudah siap, kita proses. Oh, berubah lagi nih guys, karena kelamaan ya. Nah, sekarang kita ulang lagi dari awal. Tuh, karena harganya udah berubah lagi nih guys ya. Sekarang harganya sekian. Nah, sekarang kita coba mulai swapping ya. Gue akan men-swapping 2 KLV dengan harga sekian. Gue mendapatkan sekian. Toleransi slippage gue 0,5. Impact ke pasar 0,01%. Liquidity fee-nya sekitar 0,06 KLV. Nah, sekarang gue akan swap. Gue klik swapnya. Confirm. Accept. Proses di blockchain-nya TRX. Walah. Dan guys. Dan. See, sekarang gue sudah punya balance di TRX 1,222366 seperti yang sudah diinformasikan tadi. Nah, artinya sebenarnya gampang kalian mau melakukan swapping di JustSwap, asal kalian tahu dulu apa-apa saja yang harus kalian siapkan. Oke? So, semoga
info video kali ini bisa membantu kalian ya, buat kalian yang memang menggunakan T-Rex dan memanfaatkan ekosistemnya JustSwap. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kasih like-nya videonya, dan juga di-share juga ke teman-teman yang mungkin membutuhkan, boleh juga ya guys ya. Dan buat kalian yang memang baru join atau baru ngelihat channel ini, nggak ada salahnya guys kalian subscribe channel ini. Selain kalian mensupport channel ini, kalian juga akan mendapatkan informasi-informasi keren lainnya seputar cryptocurrency dan juga blockchain ke depannya. Oke, sekian informasi dari gua. Robbie sign out. See you in the next video guys. Ciao.